Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Haji Sudirman SHMH, dan yang terhormat Bapak-bapak staf ahli gubernur, para asisten, para OPD, Bapak-bapak dari organisasi Islam hadir di tengah kita juga, Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Hafiz Husaini, dan yang kami hormati Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Jambi, dan yang kami hormati para pejuang subuh, para organisasi Islam yang hadir pada subuh kali ini, dan yang kami hormati pengurus Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita muliakan penceramah kita pada subuh kali ini, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Antoni MD. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, susunan acara separi subuh pemerintah Provinsi Jambi pada subuh hari ini di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini, mudah-mudahan acara ini membawa barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Berikutnya mari kita bersama membacakan Ummul Quran. Adapun Ummul Quran ini dipimpin oleh Imam Masjid Al-Amin. Kepada Pak Imam kami persilakan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran ini bisa membawa berkah bagi kita, khususnya
Masjid Al-Amin yang dipenuhi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bersama-sama mengikuti sambutan Ketua Masjid Al-Amin kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang utama, mari kita senantiasa mengucapkan apapun sholawat dan salam marilah senantiasa kita turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita memperbanyak membaca sholawat beserta salam kepada beliau, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan mendapat syafaat dan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu dan seluruh yang saya hormati, di sini saya mewakili Ketua Masjid Al-Amin. Sebenarnya ketua yaitu Bapak Haji Darwis, karena beliau sakit. Saya sebagai wakilnya sekaligus saya sebagai Ketua RT 04 Kelurahan Bagamati. Pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Bapak Gubernur Jambi yang telah hadir beserta rombongan. Ini suatu anugerah atau sejarah bagi RT kami, khususnya Kelurahan Bagamati, bahwa baru pertama ini di kampung kami kehadiran bapak-bapak pejabat seperti Bapak Gubernur. Seumur hidup saya tak baru kali ini Pak, terlebih di Masjid Al-Amin. Sekali lagi saya atas nama seluruh masyarakat RT 04 Kelurahan Bagamati mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan bapak-bapak sekalian. Ingin saya laporkan sedikit ini Pak mengenai Masjid Al-Amin yang dulunya ini adalah musola yang di depan itu ada suatu musola kecil. Di tahun 2016 saya dapatkan kepada masyarakat ini dibentuk masjid Pak. Dengan musyawarah Allah, karena sebagian tidak setuju kalau ini dibikin masjid Pak, karena masalah masih kecil. Alhamdulillah 2016 resmi Al-Amin disediakan masjid untuk sholat berjamaah. Dan alhamdulillah juga dengan ridho Allah tahun 2018 kami musyawarah dengan masyarakat Kesopat akan mendirikan bangun masjid yang waktu itu hanya ada uang kas sekitar 25 juta rupiah Pak. Diperkirakan dalam membangun masjid ini kemarin dihitung oleh konsultan sekitar 2M lebih Pak. Alhamdulillah beberapa tahun ini sudah menjadi Masjid Al-Amin, walaupun belum 100% ini sekitar 70% Pak. Kemarin mendapat saran dari masyarakat, insya Allah kita akan meresmikan masjid dan sekalian menandatangani prasasti Masjid Al-Amin. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar atau masyarakat RT 04 Kelurahan Bagamati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perlu ingin sampaikan lagi Pak, karena penduduk RT 04 ini berjumlah sekitar 350 kakak Pak, yang 25% yaitu non muslim. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih 2 atau 3 tahun masjid kita bisa berdiri seperti ini Pak. Ingin saya sampaikan lagi Pak, bukan saya sombong dengan masyarakat RT 04. Sempat ada teman saya hadir ke masjid ini melihat papan bor itu Pak. Di papan bor ada sumbangan nama Allah sampai 20, 30, 50 juta, bahkan ada yang 80 juta. Sampai yang tidak percaya Pak, ini alhamdulillah Pak. Bahwa Allah ada yang 50 juta, 80 juta, bahkan ada yang 100 juta, alhamdulillah Pak. Bukan saya sombong, memang masyarakat RT 04 semangat dalam membangun masjid. Cuma ada saran Pak, mungkin dari Bapak Sekda, Bapak Gubernur, yang belum terlaksana itu memakmurkan masjid Pak. Ini bagi pengurus masjid saya mungkin berat sekali untuk memakmurkan masjid, tapi alhamdulillah Pak
untuk sholat maghrib dan subuh bisa sampai 2 atau 3 saf. Dan untuk sholat Jumat alhamdulillah sampai 200 jamaah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya satu nama, sekali lagi tak bisa mengucapkan banyak kata Pak, karena saya ini adalah bukan orang dari pendidikan Pak, saya hanya sekolah tamat SD Pak. Jadi memberikan kita sambutan ini mungkin banyak yang salah Pak. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf sebesar-besarnya seandainya ada kata-kata saya yang kurang pas atau kurang tepat pada kata sambutan ini. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sambutan Ketua Masjid Al-Amin. Dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu, acara ini kita lanjutkan dengan tausiah subuh. Tausiah subuh ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram oleh Ustaz Muhammad Tony MD. Pada Al-Ustaz kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah. Yang terhormat Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris, yang kondisi saat sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Al-Amin. Kita doakan beliau dalam perjalanan ke sini lancar, aman, dan selamat. Dan Bapak Sekda, Pak staf ahli, Pak asisten, Kepala UPD, selanjutnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir, pimpinan organisasi Islam yang hadir, ada Ketua DMI, ada Ketua BKPMI, ada Ketua Pejuang Subuh, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan yang hadir ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada penyakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah. Kalaupun ada kredit, selesaikanlah. Saya tegak di sini sampai Pak Gubernur hadir. Pak Gubernur datang, selesai. Jadi kalau Pak Gubernur datang jam 8, jam 8 lagi kita. Sanggup tak? Sanggup lah. Yang jelas air minum lah keluar. Saya belum sempat nyicip air minumnya lah disuruh tegak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini, sholat subuh berjamaah dipimpin oleh imam yang luar biasa, yang dahulu kala pernah menjadi juara internasional, dan pernah kami juga keluar provinsi bersama-sama ini dengan imam subuh kita tadi, Ustaz Tohir. Beliau pernah tingkat internasional, pulang dari sana berangkat dengan saya, beliau yang ngaji lagi,
dan saya yang tausiah ke luar provinsi Jambi lagi. Jadi ketemu lagi di sini, beliau imam, saya pula yang ceramah lagi. Tepatnya di Masjid Al-Amin. Ini tadi Masjid Al-Amin luar biasa. Saya mau berangkat dari potongan ayat aja 1,5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Tanda orang yang beriman, tanda orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, di antaranya buktinya adalah memakmurkan rumah Allah. Kalau orang itu beriman memang, kalau orang itu yakin memang kepada Allah dan kepada hari akhirat, lihatlah memakmurkan rumah Allah atau tidak. Ini yang hadir pagi ini mudah-mudahan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan akhir akhirat. Amin. Sampai roh dan jasad berpisah, kematian tiba, mudah-mudahan yang hadir ini semuanya nanti mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yakin la ilaha illallah. Tak ada Tuhan selain Allah. Dan terbukti dibuktikan dengan memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama, memakmurkan dari segi fisiknya. Alhamdulillah, Al-Amin ini Pak luar biasa. Puluhan tahun yang lalu saya sudah kesini, sering kesini dengan tua tenganai di sini tak asing karena saya laki-laki panggilan. 20 tahun yang lalu wilayah sini bisa jadi tidak ditengok-tengok gitu, tidak dilihat, langgar kecil mungil. Saya sering ceramah di sini, sayalah yang tukang buka pintu, sayalah yang tukang azan, sayalah yang semuanya sering organ tunggal dulu. Sangat kecil, memprihatinkan. Tapi hari ini subhanallah luar biasa. Terakhir saya kesini acara Maulid Nabi dengan masih pakai masker. Dan kondisi ini belum selesai, depan itu belum selesai. Dan hari ini subhanallah luar biasa, eloknya Pak Sekda. Bagus bukan main, subhanallah. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, mudah-mudahan rezekinya di dunia ini semakin bertambah. Amin Allah. Dan nanti di akhirat mudah-mudahan menjadi ahli sorga. Amin. Karena bangunan yang paling bagus itu adalah rumah Allah, masjid. Kita kalau mau banding-banding Pak, kalau bangun rumah dengan bangun masjid, bangun rumah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, elok-elok gitu bangun rumah. Bagus-bagus kita bangun rumah. Cuman berapa tahun lah Pak bertahan? Berapa tahun lah? Kita dengan bini kita, ibu dengan pasangannya tinggal di rumah itu. Lahir anak, lagi kecil dia bersama dengan kita. Tapi begitu sudah besar, mulai yang jantan tahu dengan betina, yang betina tahu dengan jantan, nikah dia, masing-masing mulai angkat kaki. Tinggallah kita berdua, nek nok nek entan, nek betina, nek jantan. Sesuai dengan janji, Pak Gubernur datang, selesai. Selamat datang Pak Gubernur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Jadi memakmurkan, kami lanjutin Pak Gub. Ya. Jadi makmurkan dari segi fisiknya. Rumah kita bangun cuma berapa tahun? Anak mulai angkat kaki dari rumah, tinggal kita berdua. Jangankan kita sudah mati, kita masih hidup pun kadang-kala mereka sudah jarang mengunjungi rumah yang kita bangun. Apalagi kalau kita mati. Rumah yang kita bangun itu dipasangnya merek di situ. Rumah ini dijual. Tuh, selesai. Padahal mati-matian kemarin bangun. Tapi kalau masjid rumah Allah dibangun, jangankan kita masih hidup, sudah mati pun tetap orang kunjungin. Buktinya nih, Al-Amin ini pondasi awalnya dibangun oleh orang-orang terdahulu. Lah mati orang tuh, lah wafat. Orang pendahulu itu udah banyak yang saya lihat. Dulu saya tengok di sini, sekarang udah kantik lagi tua tengah naik. Tapi rumah yang awalnya pondasinya mereka yang membuat, mereka sudah tiada tapi tetap dikunjungi. Ini luar biasa, Al-Amin. Buat kita juga sesuai dengan kemampuan kita, silakan bersedekah, berinfak, berwakaf. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, di akhirat nanti. Yang kedua, makmurkan dari segi ramaikan. Tadi pengurus berkeluh kesah. Fisiknya udah elok, cuman ramenya tuh yang tak tahan. Tapi subuh ini subhanallah luar biasa. Kita tengok subuh besok. Kita tengok subuh besok. Kita sudah dikasih contoh luar biasa, Pak Gubernur Bapak Dr. Al-Haris, sesibuk apapun beliau sempat menyempatkan dari ujung sana ke ujung sini beliau hadir ke sini. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Udah ngasih contoh kepada masyarakat untuk memakmurkan rumah Allah dengan cara meramaikan kegiatan-kegiatan. Termasuk kalau Pak Gubernur bukan subuh ini baik. Tiap subuh Jumat Pak Ketua DMI, tiap subuh Jumat keliling. Besok subuh Jumat lain lagi masjidnya. Keliling. Kalau kita cuma meramaikan di tempat kita, beliau kemana-mana. Makanya kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala, didekatkan dengan kebaikan. Kita kepengen ingin punya pemimpin yang seperti ini, dekat dengan rumah Allah, tahu jalan ke masjid, tahu jalan ke musola, dan banyak kegiatan keagamaan, terutama insya Allah kalau tidak salah nanti tanggal 10 Muharram. Kita 10 Muharram mengadakan kegiatan, tapi tahun ini di lapangan kantor gubernur. Di lapangan kantor gubernur akan mengadakan kegiatan 10 Muharram, santunan anak yatim. Subhanallah, luar biasa. Ini kalau tak ada pemimpin yang beriman, pemimpin yang punya perhatian kepada agama, tak akan ada seperti ini. Ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini Ustaz Tony yakinlah kalau tidak ada pemimpin yang begini, anda akan ada serami ini. Subhanallah. Maka kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita, terutama Bapak Dr. Al-Haris, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan beliau tetap dicintai oleh masyarakat Jambi. Yang ketiga, makmurkan rumah Allah, amalkan yang dua ini, insya Allah kita akan menjadi ahli sorga. Sesuai dengan janji, Pak Gubernur sudah datang, sudah duduk santai. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bapak Gubernur yang kami hormati, demikian tadi tausiah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Tony MT. Mudah-mudahan dengan tausiah ini bisa membawa semangat bagi kita, satu spirit bagi kita dalam membangun rumah Allah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini mari kita bersama-sama mengikuti sambutan dan arahan Gubernur Jambi yang terhormat orang tua kita Bapak Dr. Haji Al-Hadis Sos MH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a syafatil 'aliyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati, saya muliakan pengurus Masjid Al-Amin, para alim, para ulama, tuan-tuan guru, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat hadir, kami dan Pak Rombongan, juga Pak Dirman, Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli muda dan perwakilan lainnya. Alhamdulillah pada subuh kali ini bertempat di Masjid Al-Amin ini kembali hajatan sembari subuh. Saya minta maaf niat tadi bangun jam 4 ke badan enak. Karena semalam habis diurut langsung acara lagi imam tadi. Nah, di dua pilihan pagi ini. Pergi badan enak, tidak pergi perasaan enak. Tapi kamu mikir kan? Ya dah, habis subuh tadi aku juga lah. Enak masyarakat, ya apalagi ini masjid yang diresmikan. Nah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan salat dan salam tercurah untuk baginda Rasulullah SAW, sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan beliau, para sahabat dan keluarganya. Amin, Allahumma amin. Jemaah Masjid Al-Amin yang Allah rahmati sekalian, membangun masjid ini adalah pertanda bahwa keteguhan hati kita, kaum muslimin, kaum muslimat di wilayah ini untuk mendirikan rumah Allah. Tidak banyak orang yang hatinya terketuk untuk membangun rumah Allah ini. Kadang-kadang modal negatif, mulai dari nol. Tetapi yang anehnya begitu tertegak bangunan ini bingung, di mana dapat duitnya. Nah, itulah perasaan bikin masjid, Pak. Awal bikinnya kadang-kadang panitia itu nol, nggak ada duit. Tapi yang anehnya selesai kita lihat di mana sumber duit, kok bisa bangun seperti ini. Itulah rahasia Allah tentang masjid ini, Pak. Karena itu memang kita ini selagi kita mau punya kemauan, pasti bisa bikin masjid yang bagus, yang indah, yang mewah, yang bersih. Ya, itu yang penting. Nah, oleh karena itu, ketika masjid itu sudah bagus, nah tugas kita untuk mengisinya. Isilah dengan tidak hanya lima waktu, tapi juga kegiatan lainnya. Yang paling utama adalah jemaah sekalian, khusus keluarga RT ini, anak-anak kita yang masih muda-muda itu, Pak, yang SMP, yang SMA, bikinlah kegiatan di masjid-masjid ini. Ya, buat kegiatan ini. Kan ada remaja masjid namanya. Ya, ini melatih mereka untuk terbiasa membuat kegiatan di masjid. Nah, di daerah-daerah kota besar itu anak-anak itu banyak yang di masjid tidur, Pak. Tidur di masjid, gawainya apa anak saya tengok kan? Pertama dia bersih masjid, agak subuh lah mulai bersihkan toilet,
malam belajar, Anda berjanji marhaban, macamlah. Itu anak-anak di kota besar. Nah, jadi tapi itu tergantung orang tua-tuanya. Nah, yang tua-tua inilah yang mulai. Ada di sini misalnya yang guru-guru ngaji mulai ya mengajak mereka untuk ke masjid. Sebab kalau tidak malam minggu itu mulai ngacau mereka nih. Ya anak-anak muda ini. Malam Sabtu, malam minggu. Waktu mulai ngumpul nanti hilang. Ya, ada saja yang aneh-aneh kelakuannya. Itulah yang sering ada yang melem dan sebagainya itu, ya kan? Nah macam-macam. Nah ini yang kita hindari. Tugas kita tidak hanya masjidnya yang besar, tapi juga bagaimana kita menyelamatkan generasi muda yang ada di wilayah kita ini. Kalau sudah pemikirannya hanya ke masjid, balik sekolah, malam ke masjid. Nah ini pertanda bagus. Artinya kita juga memikirkan nasib daripada generasi muda yang ada di wilayah kita ini. Nah itu harapan saya. Itu saja demikian saja dari saya. Terima kasih banyak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridha Allah, maka pada subuh hari ini kami dan rombongan ini bertempat di Masjid Al-Amin ini. Maka Masjid Al-Amin, Jalan Veteran RT 04 Kelurahan Padang Pete, Alam Barajo, kami resmikan penggunaannya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Pak Gubernur, didampingi Pak Sekda, Pak Asisten, dan pengurus masjid. Pada Bapak Imam persilakan. Ada in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penandatanganan prasasti Masjid Al-Amin telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jambi. Terima kasih kepada Bapak, kami persilakan duduk kembali. Alhamdulillah. Saya lihat tadi, ini ada wadir lantas nih. Adik saya juga hadir di sini. Ada apa namanya? Ya, Lutfi, ya, anggota Lutfi. Ini rajin di subuh nih. Saya dulu bupati Kapolres Pak. Kerja kita begini juga nih, luar biasa juga nih. Tapi kali dia ceramah nih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penandatanganan prasasti oleh Bapak Gubernur Jambi. Selanjutnya ramah tamah dan diiringi dengan pemberian sembako oleh Bapak Gubernur Jambi kepada warga. Silakan Pak. Silakan. Pak. Sudah ada.